Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hanan Kitchen. Nah, kalau air soda itu kan jarang banget nih nyetok di rumah. Tapi kalau susu kental manis, gula, terigu, dan telur itu jarang banget stoknya sampai habis-habisan di rumah. Untuk itu, cus kita buat bolu kukus mekar susu hanya dengan 1 butir telur aja, tanpa paper cup dan juga tanpa air soda. Yuk simak videonya. Karena kita menggunakan susu kental manis sebagai bahan cairnya, maka langkah pertama kita larutkan 100 ml susu kental manis dan 150 ml air suhu ruang. Aduk-aduk dan kita sisihkan dahulu. Berikutnya kita pecahkan 1 butir telur, masukkan juga 100 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili cair, 1 sendok teh pasta susu. Ini boleh di skip ya, ini cuma opsional aja. Kemudian tambahkan juga 250 gram tepung terigu dan 250 ml susu cair yang kita dapatkan tadi dari campuran susu kental manis dan air. Setelah itu kita mixer dengan kecepatan bertahap dari kecepatan paling rendah sampai kecepatan yang tinggi selama kurang lebih 3 menit saja. Setelah kita mixer selama 3 menit, kita tambahkan setengah sendok makan SP, kemudian mixer lagi dengan kecepatan tinggi sampai adonan ngembang, kental putih dan berjejak. Kita mixer selama 8 menit jika menggunakan SP merek kupu-kupu atau Maxi 68. Itu sih pengalaman Uma yang Uma dapatkan. Tapi kalau teman-teman menggunakan SP curah, maka durasi memixernya bisa sampai 10 atau 12 menitan. Nah, konsistensi adonan setelah Uma mixer selama 8 menit itu seperti ini ya teman-teman, kental dan berjejak. Berikutnya Uma ambil sedikit adonan untuk membuat variasi warnanya. Kalau teman-teman mau polosan, monggo, semuanya kembali lagi ke selera kita masing-masing ya. Di video kali ini tuh Uma mau mengkombinasikan warna orange dengan putih. Lanjut adonan ini Uma masukkan ke dalam plastik segitiga agar memudahkan dalam menuang adonannya nanti. Teman-teman juga bisa menggunakan sendok ya, tapi kalau Uma secara pribadi lebih suka menggunakan kantong plastik karena kita bisa mengontrol sedikit atau banyaknya adonan yang akan kita aplikasikan dan juga tentunya agak rapi. Kali ini Uma tidak menggunakan paper cup, tapi cetakan plastik cup untuk puding tanpa dialasi paper cup yang diameternya 6 cm dan tingginya 4 cm. Lanjut kita masukkan adonan putih sekitar 3/4 bagian, karena yang satu bagian lagi akan kita timpa dengan adonan yang berwarna orange. Pada tahap ini pengisian adonan harus penuh dan harus rata dengan permukaan cetakan. Jika teman-teman menggunakan paper cup, maka paper cupnya harus sama rata atau sama tinggi dengan permukaan cetakannya dan harus diisi penuh dan rata dengan permukaan, karena ini berpengaruh banget sama mekarnya kue kita nanti. Nah, setelah selesai kita isi adonan putih, kita timpa adonan orange di atasnya. Ini harus rata dengan permukaan cetakan ya teman-teman. Tips pertama untuk bolu kukus mekar itu yang pertama adalah pemilihan SP yang berkualitas dan juga telur yang fresh. Dan yang kedua adalah tahap ini, pengisian harus full. Tips yang ketiga adalah kukus dengan kukusan air yang sudah mendidih dan dikukus selama 9 atau 10 menit dengan api besar, dan tutup kukusan juga tidak boleh dibuka-buka selama proses pengukusan. Dan jangan lupa juga ya diberi jarak ketika mengukus agar ada space untuk bolu ini mekar sempurna. Untuk tutup pancinya nanti ini Uma tidak menggunakan serbet ya teman-teman, karena setiap sudah selesai mengukus Uma lap tutup pancinya dengan kain bersih agar proses mengukus selanjutnya nanti tidak ada tetesan air yang menetes ke adonan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, bolu kukusnya mekar dengan sempurna walau tanpa menggunakan air soda.
Karena air kukusan tidak boleh banyak, jadi setiap kali setelah selesai ngukus, cek kondisi airnya, kemudian kita panaskan lagi kukusan sampai airnya mendidih. Barulah kita boleh masukkan adonan berikutnya. Begitu deh seterusnya sampai selesai. Di video ini juga menyertakan cara kerja SP yang berkualitas dan SP yang curah. Semuanya sih berhasil, tapi ada yang lebih maksimal. Nah, ini menggunakan SP Maxi 68. Dan kalau yang ini menggunakan SP merek kupu-kupu. Dan selanjutnya adalah menggunakan SP curah. Hasilnya juga mekar, cuman ada yang lebih maksimal. Pilihan ada di tangan teman-teman. Semoga berhasil dan semoga harus suka akan resepnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.